Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, seluruh kaum muslimin muslimat khususnya di Kabupaten Indramayu yang berbahagia, dan mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini saya mengajak selaku Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Indramayu dan selaku pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Mubtadi'in mengajak kita semua untuk kita patuhi ajakan pemerintah, teman-teman TNI Polri, sahabat dinas kesehatan yang semuanya bermuara pada satu tujuan akhir, terlindunginya jiwa-jiwa manusia. Bukankah ini menjadi maqasid syar'i? Bukankah ini menjadi maksud adanya satu aturan di mana jiwa manusia harus terlindungi? Dan hari ini wabah corona semakin mungkin merajalela. Maka dalam rangka memutus mata rantai itu, tinggal di rumah adalah merupakan satu hal yang dianggap baik menurut kajian yang hari ini dihasilkan oleh sahabat-sahabat yang kompeten dalam bidangnya. Persoalannya, apa yang kita bisa dapatkan ketika kita di rumah? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama, ketika kita tinggal di rumah dalam rangka hati-hati, maka hati-hati adalah makna daripada sebagian kata takwa. Ketika takwa diambil dari kalimat ittaqa yattaqi yang berasal dari waqa yaqi wiqayatan. Ittaqa lalu jadi ittaqa, hati-hati. Maka ketika kita hati-hati, itu adalah implementasi dari nilai takwa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah menawarkan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang dia melakukan sesuatu atas dasar ketakwaan, maka Allah akan kasih jalan keluarnya, dan Allah akan kasihkan rezekinya min haitsu la yahtasib, dari jalur yang tidak diduga-duga. Yang kedua, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat Indramayu, jangan khawatir, tinggal kita di rumah bukan berarti tidak bisa produktif. Kita bisa produktif untuk memaksimalkan nilai ketakwaan. Sebatas mana yang bisa kita lakukan dengan kita tinggal di rumah? Yang dituntut oleh Allah adalah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu dimanapun juga sesuai dengan kadar kemampuan kita. Sebatas kemampuan kita maksimalkan, maka itulah nilai ketakwaan maksimal yang telah kita dapatkan. Yang ketiga, tinggal di rumah dalam rangka memutus mata rantai kita menjadi penyebab penyebaran wabah. Tinggal di rumah ketika kita diniatkan karena kita menghindari dari wabah yang sedang menggila. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh baginda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Fathul Bari juz 10 sahifah 236. Adalah orang yang tinggal di rumah ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang wabah taun saat itu. Maka baginda Rasul yang mulia memberikan satu penjelasan, annahu kana adaban yab'athahu Allahu ala man yasha, dalam redaksi yang lain ala man tasha. Ini merupakan satu adab yang Allah turunkan. Bagi siapa? Bagi orang yang dikehendaki, yang di dalam syarahnya dijelaskan, siapa orang yang dikehendaki dalam hal ini adalah mereka orang-orang kafir dan ahli maksiat. Sehingga bagaimana untuk kita orang yang beriman? Tidak usah khawatir sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan di muka bumi ini. Semuanya pasti ada sisi manfaat. Dan ternyata virus corona yang Allah turunkan atau wabah taun ketika itu yang Allah datangkan untuk orang yang beriman, Allah jadikan faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Allah jadikan ini menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Mana bentuk wujud kasih sayang Allah? Kalau dikasih sakit kok dikiranya malah dapat rahmat. Sakitnya orang yang terkena wabah seperti ini, bagi orang yang beriman, andaikan dia mati karena jalannya melalui kematian yang disebabkan wabah ini, maka dinilai sama dengan mati syahid. Ketika dalam satu riwayat yang lain dijelaskan, maka adalah fat'un, maka adalah ta'un, merupakan syahadah lil mu'minin wa rahmatul lahum, merupakan jalur kematian syahid bagi orang yang beriman. Tetapi bagi orang yang kafir, rijsun anil kafir, ini merupakan hal yang sangat menyedihkan bagi orang-orang yang kafir. Adab bagi orang kafir adalah karena penyegeraan bagi mereka diadab sebelum mereka diadab di akhirat. Tapi bagi orang yang beriman jangan khawatir. Kalau kemudian kita sudah hati-hati tinggal di rumah, tapi masih terkena wabah ini, lalu kematian menjemput kita karena sebab ini, maka syahid matinya. Matinya dalam keadaan syahid.
Sementara bagaimana dengan kita anjuran tinggal di rumah? Ikutilah tinggal di rumah. Karena orang yang tinggal di rumah falaisa min 'abdin yaqa'u ta'un fayamkusu fi baladihi. Di dalam riwayat yang lain fi baitihi. Di dalam riwayat yang lain tidak menggunakan kata baladi tapi menggunakan kata baiti. Kalau dia di daerah itu atau dia tertimpa ta'un tinggal di rumah atau di daerah itu ada wabah ta'un, ya, yang menghantui kita, yang menyerbu kita, lalu kita tinggal di rumah, tinggal di satu negara, maka kalau pengen mendapatkan pahala yang luar biasa, harus syaratnya ditempuh. Satu, sabiran, kita tetap sabar, jangan mengeluh, jangan berkeluh kesah, jangan mencaci maki siapapun. Yang kedua, terimalah ini sebagai satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ta'un tidak mungkin akan turun. Virus corona tidak mungkin akan datang kalau tidak ada titah dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak turunkan ke muka bumi ini, tidak mungkin itu akan terjadi. Semuanya dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dua persyaratan, satu sabar, dua ketahuilah bahwa ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan menjadi satu prasyarat kita akan beroleh ruang pahala sama dengan orang yang mati syahid. Maka tetaplah tinggal di rumah untuk kita bantu sahabat-sahabat kita yang sedang bergerak untuk memangkas mata rantai penyebaran wabah ini, sehingga kita menjadi pahlawan-pahlawan di negeri ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.